Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Dwi Indonesia Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.1. Nah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok saya tentang analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi di SMA. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, saya akan menjabarkan terlebih dahulu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses pembelajaran di mana guru berusaha memenuhi kebutuhan setiap peserta didik dalam materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Sedangkan profil belajar murid merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan kelamin. Profil belajar bisa berupa bahasa, budaya, keadaan keluarga, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strateginya, yaitu yang pertama, pembelajaran diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru harus mengukur kesiapan murid, mencari informasi siapa yang akan diberi bahan ajar berdasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka. Membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri, lambat ataupun cepat. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Menerapkan diferensiasi proses dalam pembelajaran diantaranya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual, variasi waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan kepada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio, maupun audiovisual. Nah, sekarang kita akan menganalisis kasus yang didapat oleh kelompok saya. Nah, kelompok ini mendapatkan kasus situasi 4 yaitu di SMA. Budarana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Budarana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari terlebih dahulu materinya. Budarana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budarana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, mulai dari keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, dan Budarana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budarana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Bu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi
yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Udarana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid ataukah ada murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Budarana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut dengan rekomendasi penanganannya. Budarana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Budarana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu tersebut, Budarana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Nah, demikianlah kasus yang kami temui di SMA. Berdasarkan apa yang kami pelajari dari kasus ini, kami akan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama yaitu, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah yang pertama yaitu kesiapan belajarnya atau readiness. Yang kedua yaitu minatnya, dan yang ketiga adalah profilnya. Kita akan lihat analisisnya berikut ini. Untuk kesiapan belajar, sebelum pertemuan sinkronus, Budarana meminta murid untuk mempelajari materinya terlebih dahulu dan telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Lalu Budarana juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Beliau juga meminta murid-murid mengerjakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Sebelum mulai diskusi, Budarana memberikan pertanyaan pemantik. Dan selain itu, Budarana juga meminta murid membuat dan melengkapi jurnal refleksi. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan minat muridnya. Berikut adalah penjelasannya. Budarana memperkenankan murid untuk memilih sendiri lokasi pengamatan untuk produk paket info digital. Lalu Budarana juga memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk menentukan sendiri bentuk hasil produk paket info digital yang akan dibuat disesuaikan oleh kenyamanan muridnya. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan profil belajar murid. Berikut adalah penjelasannya. Budarana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia berupa artikel dari koran, video-video dari KHATI, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Dengan sumber belajar bervariasi, Budarana dapat memenuhi kebutuhan murid dengan tipe belajar yang berbeda-beda. Nah, bagaimanakah cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ini adalah jawaban kami. Budarana menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara yang pertama, menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Kedua, mengembangkan kegiatan berjenjang, mulai dari belajar mandiri, mengikuti kuis tertulis, dan memberikan umpan balik. Lalu, mengembangkan kegiatan bervariasi, yang pertama yaitu pengamatan, diskusi, penjelasan konsep dengan banyak contoh, dan membuat jurnal refleksi. Selanjutnya yaitu memvariasi lama waktu. Yang pertama menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2.
Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya adalah diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Untuk diferensiasi konten, berikut adalah analisisnya. Buderana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia, seperti artikel koran, video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Dan pada aktivitas ini, Buderana terlihat bahwa anak-anak memiliki kebebasan memilih sumber belajarnya, yang tentunya diharapkan dapat mengakomodir berbagai profil belajar murid. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Buderana meminta murid untuk belajar mandiri melalui pertanyaan pemandu, mengikuti kuis, memberikan umpan balik untuk jawaban temannya, meminta murid membuat refleksi, lalu memberikan pertanyaan pemantik. Guru juga mengikuti pembelajaran sinkronis melalui Google Meet, mengamati jawaban murid melalui proses diskusi, dan juga mengamati apakah ada murid yang tampak belum paham. Nah, dari proses yang beragam ini, yang sudah dilaksanakan Buderana, sudah tampak bahwa proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Buderana juga menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individu untuk siswa seperti daftar tugas, memberi waktu lama atau durasi yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Lalu mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Nah, demikianlah jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya adalah, Buderana melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai penilaian sikap melalui pengamatan diskusi sinkronus selama proses di Google Meet. Lalu yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, penilaian pengetahuan ini dia lakukan dengan cara memberikan pertanyaan pemandu yang sifatnya terbuka, melalui kuis dan juga jurnal refleksi yang dinilai gurunya. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan atau psikomotor. Melalui diskusi sinkronus yang diamati dan dinilai dengan instrumen penilaian, di sini dapat dinilai keterampilan presentasi murid, meminta dan memberi informasi juga bisa dinilai di sini. Lalu yang kedua yaitu produk paket info digital yang dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disepakati bersama. Nah, demikianlah hasil dari kerja kelompok saya dan teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk fasilitator saya, Ibu Erdiana. Juga untuk pengajar praktik saya, Ibu Rafika dan Ibu Ira Desiantina. Juga teman-teman satu kelompok dengan saya yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Elisa dan juga Ibu Susan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.